diaudit itu gimana, Pak? Ya, saya juga akan minta LSM itu diaudit ke depan. Apalagi sekarang banyak sekali saya kira LSM yang menggunakan dana-dana untuk yang tidak jelas. Itu saya pikir saya akan usulkan untuk itu dilakukan upaya itu. Dan negara. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, LSM tentu saja perlu membangun citra dan marwahnya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang benar-benar bergerak untuk memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa intervensi dan campur tangan asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, usai menjadi saksi dalam sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis 8 Juni 2023 yang lalu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melontarkan beberapa statement yang mengejutkan. Selain mengungkap tentang gagalnya upaya mediasi yang telah ia lakukan agar kedua terdakwa minta maaf atas tuduhan yang dilontarkan, tidak adanya keterlibatan Jokowi dalam kasus pencemaran nama baik dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut untuk diselesaikan secara hukum, Luhut juga menegaskan bahwa tidak ada kebebasan yang absolut. Kebebasan harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Bahkan Luhut juga meminta agar lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang ada di Indonesia diaudit. Pengadilan atau persidangan Jakarta Timur ini sudah selesai dan saya sudah memberikan keterangan-keterangan terhadap tuduhan-tuduhan atau fitnah yang diberikan oleh Haris dengan Fathia. Ya, itu aja. Pak, soal kemarin yang Bapak tanggal 20 katanya keluar negeri tapi ada rapat dengan Pak Presiden, itu gimana, Pak? Sudah benar ya benar. Saya kan pergi dengan Presiden ke Hiroshima, dari Hiroshima kemudian saya ke Tiongkok. Kemudian karena jadwal saya memang tidak mungkin hadir pada waktu Senin yang lalu ya. Tapi kemudian saya percepat 1 hari pulang. Tapi ternyata juga masih ada, saya harus laporan ke Presiden, ada sidang kabinet. Jadi saya minta izin, saya sudah hadir hari ini. Pak Luhut tadi menyampaikan, berarti apakah tadi seperti pernyataan Pak Luhut di depan majelis hakim, Presiden Jokowi memang tidak pernah sama sekali menanyakan ataupun meminta tanggapan gitu Pak ya? Tidak pernah, Presiden tidak pernah mencampuri masalah-masalah hukum seperti ini. Pak Luhut tadi kan juga Bapak melakukan percakapan dengan Haris Azhar. Ya. Sesungguhnya apa yang mau disampaikan dalam percakapan itu, Pak? Ya, sebenarnya bahwa sepertinya ada kesan Haris Azhar itu tidak kenal saya. Dia mengenal saya mungkin dari tahun 2012 atau 2000 berapa itu. Jadi sudah banyak dan banyak juga pesan-pesan dia yang disampaikan saya dan juga saya berikan solusi-solusi. Dan juga tadi dia minta maaf ke saya terbuka juga dan juga waktu saya minta maaf, dia bilang saya salah, dia bilang gitu. Tapi saya sampaikan kamu keterlaluan, kamu bicara tidak dasar data, yang menuduh, menfitnah. Pak tadi kan sudah bersalaman dengan Mas Haris Pak, apakah ke depan akan ada Mas Haris? Silakan aja nanti damai kita di pengadilan ini, biar pengadilan memutuskan supaya pembelajaran buat semua, tidak ada kebebasan absolut. Itu sebabnya saya datang kemari untuk menyampaikan tidak ada kebebasan absolut. Siapa saja harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Jadi harusnya fakta. Jadi jangan kritik itu dicampur adukkan dengan fitnah atau tuduhan. Itu saya kira tidak benar. Pak Luhut, soal permintaan saham yang tadi ada dalam percakapan itu juga, itu apakah konteksnya memang Bang Haris meminta untuk pribadi atau seperti apa sih sesungguhnya, Pak? Saya tidak tahu, tanya dia saja. Tapi saya sampaikan, saya sebenarnya tidak ingin seperti ini, tapi saya sudah ngirim ada orang untuk supaya dia minta maaf, dia tidak mau dan saya minta Pak Junifer, lawyer saya, untuk juga mensomasi 3 kali kalau saya tidak keliru, juga tidak mau ya sudah saya bawa ke pengadilan. Pak, Ya. harapan untuk vonis nanti yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Haris Azhar
Itu saya kira pengadilan punya kewenangan. Saya tidak ingin mencampuri dan saya ingin sampaikan sama kalian, kita jangan intervensi pengadilan. Biarlah pengadilan itu menentukan. Mau salah, mau apa, setelah pengadilan. Tapi ini pembelajaran buat kita semua. Bahwa tidak boleh kita sembarang menuduh orang. Karena itu menyangkut ada harga diri daripada keluarga saya. Ya, dan ini saya pikir tidak boleh terjadi juga pada orang lain. Soalnya kalau soal Lord itu buat saya tidak ada terlalu masalah, tapi yang menjadi konteksnya pembicaraan itu dengan kaitkan Lord itu yang menurut saya jadi masalah. Yang dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua yang saya tidak pernah lakukan. Dan sekarang kan mudah melihat itu. Di SDM itu semua terbuka, transparan itu. Jadi kita bangsa ini juga jangan kita mungkin dapat uang dari luar kita gunakan untuk bikin kacau dalam negeri kita. Kita harus jadi bangsa yang bermartabat juga. Bangsa yang berani mengatakan tidak pada orang-orang yang tidak benar, yang ingin merusak negara kita ini. Banyak pejabat negara itu yang punya hati bekerja kok. Tidak semua juga yang jelek. Pak Luhut ingin klarifikasi yang tadi Bapak bilang soal pertemuan dengan Dubes itu terkait dengan apa ya Pak? Ya soal ini ada satu Dubes negara yang datang ke saya mengatakan, ya ini kenapa sampai begini? Saya jelaskan semua. Tuduhan itu tidak benar. Dan itu saya bilang sama dia, tidak ada kebebasan absolut. Semua ada kebebasan bertanggung jawab. Ya baru dia minta maaf juga. Yang LSM tadi, yang Pak Luhut minta diaudit itu gimana Pak? Ya saya juga akan minta LSM itu diaudit ke depan. Apalagi sekarang banyak sekali saya kira LSM yang menggunakan dana-dana untuk yang tidak jelas. Itu saya pikir saya akan usulkan untuk itu dilakukan upaya itu. Dia masa saya yang datang, dia yang membuat masalah, dia dong yang datang ke saya, jangan dibalik-balik gitu loh. Logika berpikirnya jangan dibalik-balik. Ya, terima kasih. Oke. Depannya bersedia juga akan hadir kemari Pak, seperti Bapak utarakan tadi. Apa? Kalau dibutuhkan lagi. Oh iya, saya udah bilang saya kemana aja bersedia kok. Kekayaan Bapak naik 100 kali lipat setelah masuk pemerintahan. Masa ada segitu? Hebat juga kalau ada. Nanti saya kasih kamu sebagian kalau ada. Doain ya. Doain. Ya. Kalau kita ikuti kronologinya, kasus ini berawal dari sebuah podcast bertajuk Ada Lot Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada, yang berisi percakapan antara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang diunggah di channel YouTube Haris Azhar. Dalam podcast tersebut, Luhut yang disebut-sebut menjadi salah satu pemegang saham PT Tobakom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Atas isi podcast yang diduga telah mencemarkan nama baik dirinya, pihak Luhut pun melapor ke Polda Metro Jaya setelah upaya mediasi agar Haris dan Fathia meminta maaf tidak ditanggapi. Setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan penyidikan, akhirnya Haris dan Fathia ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Maret 2022. Pada tanggal 3 April 2023, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa Penuntut Umum alias JPU mendakwa Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti melakukan pencemaran nama baik di media sosial. Jaksa menilai Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti sengaja mengangkat isu yang membahas mengenai kajian cepat dari Koalisi Bersihkan Indonesia mengenai praktek bisnis tambang di Blok Wabu dan situasi keamanan, serta pelanggaran HAM termasuk adanya benturan kepentingan sejumlah pejabat publik dalam praktek bisnis di Blok Wabu yang berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, kasus Intan Jaya. Alasannya karena Haris Azhar melihat ada nama Luhut Binsar Panjaitan. Menurut jaksa, tujuan Haris Azhar menggelar diskusi mengenai Koalisi Bersihkan Indonesia untuk menarik perhatian dan mengelabui masyarakat
dengan cara mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Jaksa menilai Haris Azhar bersama tim produksi kemudian mencari narasumber yang tepat, yaitu Fathia Maulidiyanti dan Owi. Menurut jaksa, Fathia Maulidiyanti sudah mengetahui maksud dan tujuan Haris Azhar ingin mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Ya, begitulah perkembangan tentang proses hukum ini, tentu masih menarik untuk diikuti sampai terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus ini, agar kasus serupa tidak terulang. Siapapun bisa menuduh orang lain, tetapi jika tidak bisa membuktikan tuduhannya dengan bukti yang akurat dan kredibel, malah bisa menjadi bumerang buat dirinya. Terlepas dari itu, yang tidak kalah menarik dari pernyataan Luhut adalah pentingnya dilakukan audit terhadap LSM, khususnya yang diduga menerima kucuran dana dari asing. Repotnya lagi, dana yang mereka gunakan bukannya untuk kepentingan masyarakat, melainkan diduga kuat menjadi perpanjangan tangan kepentingan asing yang kegiatannya justru dinilai merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, LSM tentu saja perlu membangun citra dan marwahnya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang benar-benar bergerak untuk memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa intervensi dan campur tangan asing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.